Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Namaku Grace. Aku bekerja sebagai konten kreator dan florist. Aku tinggal di sebuah klaster di Tangerang Selatan bersama suami. Aku tinggal di rumah dengan luas 84 meter persegi yang punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Walaupun gak terlalu luas, tapi kami nyaman tinggal di rumah ini. Kuncinya pemanfaatan ruang yang baik dan meminimalkan barang. Di video kali ini aku mau ngebahas tipsku dalam memaksimalkan ruang di rumah kecil. Tonton sampai habis ya. Awal aku tinggal di rumah ini, aku ngerasa rumahku terlalu sempit dan susah diapa-apain. Apalagi bagian ruang tamu dan dapur yang punya banyak pintu buat ke antar ruang. Akhirnya aku puter otak gimana biar bisa muat banyak storage. Jadinya barang gak berserakan di mana-mana, baik itu di lantai ataupun di meja. Karena itu bikin ruangan makin kelihatan sempit. Ada 3 furniture yang pertama masuk ke rumahku. Yang pertama kabinet di ruang tamu, meja di ruang tamu, dan kabinet di kamar anak. Ini gratis dari developer, jadinya kita manfaatin dulu sampai rusak. Penggunaan meja ini emang agak bikin ruang tamu penuh, tapi enaknya ada storage di samping-sampingnya. Jadi perintilan bisa masuk ke sini. Terus karena naikin kaki itu enak waktu nonton TV, akhirnya ini juga bisa dipakai buat naruh kaki waktu bersantai. Gak ada masalah buat kabinet di ruang tamu dan kamar anak, jadi bisa dimanfaatin dengan baik. Selain kabinet, di ruang tamu aku juga beli sofa secara custom. Karena ukurannya nggak bisa lebih dari 150 cm. Ini dilakuin biar kita itu enak buat jalan di bagian kiri dan kanannya. Aku juga pilih style yang agak pendek, jadi nggak bikin ruangan makin kelihatan penuh. Kalau ada tamu, aku pakai kursi lipat, jadi nggak makan tempat. Aku punya rak sepatu di sini yang bisa memuat 12 pasang sepatu. Kalau sendal perempuan bisa ada tambahan 2 lah. Awalnya ini cuma dipakai sebagai rak sepatu sementara. Tapi karena sejak tahun 2020 masih ada yang awet, jadinya masih dipakai. Furniture selanjutnya dipan di kamar tidur utama. Ini emang lebih pricey dibanding beli dipan bawaan kasur. Tapi jujur aku nggak nyesel dengan pilihan boros di awal waktu itu. Karena dipan ini bikin aku bisa naruh banyak perintilan di kamar tidur. Apalagi aku nggak ada meja sama sekali buat naruh barang di kamar ini. Jadi manfaatin space di titik yang sama, dalam hal ini kasur, biar space lainnya kosong pun nggak masalah. Abis ini aku nemuin masalah baru. Makin banyak space yang aku pakai buat jadi lemari atau kabinet, makin sempit rumahku. Karena setiap luasan itu berharga banget. Jadinya aku mikir buat bisa manfaatin space naik ke atas. Jadi bisa maksimal gitu. Akhirnya lemari kamar utama aku maksimalin sampai atas. Aku pilih pintu geser biar gak makan ruang. Buat berdandan, aku taruh kursi dan cermin yang udah jadi satu dengan lemari. Karena makeup dan skincareku gak banyak, jadinya ini bisa dilakuin di sisa space yang ada. Selain itu, tinggi lemari sampai atas juga aku lakuin di dapur. Jadinya, ini bisa jadi storage buat naruh barang-barang. Aku punya meja makan yang ukurannya aku custom juga di dapur. Ini bisa memuat 5 orang dengan tambahan 1 kursi yang ada di kamar tidur utama. Rumahku masih terasa berantakan, apalagi kamar bawah yang jadi kamar serbaguna. Aku taruh microwave, air fryer, tempat setrikaan, barang florist, dan entah barang apa aja, pokoknya berasa penuh banget. Aku mikir gak mungkin kan semua barang ini aku pindahin ke lemari, pasti bakal butuh banyak storage yang artinya pengeluaran akan jauh lebih banyak lagi dan ruangan pasti makin sempit. Jadinya barang yang aku punya mesti lebih sedikit dari storage yang aku pengen bikin. Mulailah aku declutter banyak barang. Kira-kira hampir 40% dari barangku waktu itu. Aku gak nyangka ngumpulin barang segitu banyaknya di 2 tahun awal aku tinggal di rumah ini. Beberapa barang emang aku bawa dari rumah lama, tapi tetap aja terlalu banyak. Declutter barang di rumah emang sedih, apalagi belinya juga pakai uang, yang artinya aku membeli dengan sia-sia.
Tapi kalau aku keep, aku lebih rugi lagi. Karena aku akan invest ke storage yang harganya jauh lebih mahal dibanding harga barang yang aku punya itu. Terus luasan rumah juga sangat berharga. Ibaratnya kalau harga tanah 1 juta per meter persegi, kita butuh storage 3 meter persegi. Yang artinya kosnya itu 3 juta plus lemari plus barang itu. Jadi ini nggak worth it sama sekali. Setelah declutter barang, aku tetap perlu storage. Jadinya aku bikin lemari di kamar serbaguna ini. Plus ini akan jadi kamar tamu. Jadinya ada penambahan kasur queen dan lemari buat naruh microwave dan air fryer. Ini aku bangun di tahun ketiga aku tinggal di rumah ini. Setelah menimbang-nimbang, aku mutusin buat bikin Murphy bed. Gudang kecil di bawah tangga buat barang florisku, meja lipat kerja, dan lemari perkakas dapur. Buat warna aku memilih warna terang biar rumahku gak kelihatan makin sempit. Aku memilih Murphy bed karena tetap berpikir kalau ini adalah kamar serbaguna. Bisa buat kerja, bisa buat nerima tamu yang nginepnya jarang, dan tempat main anak. Karena aku udah gak punya space kosong lagi. Sekali lagi aku boros di awal. Tapi aku gak nyesel karena bisa memanfaatkan ruang sempit sebaik-baiknya. Murphy bed ini ada lemarinya. Isinya lemari baju yang engselnya mesti ditarik ke bawah karena ketinggian. Ini bisa buat naruh jaket buat pergi dan baju tamu yang datang. Di bagian atas kasur ada tambahan lemari yang aku letakin guling, bantal, selimut, dan kasur lipat tambahan. Jadi emang dikhususkan buat tamu. Buat nyediain gudang ini bukan artinya aku bisa naruh segala macam perintilan di sini ya. Aku taruh yang penting-penting kayak perlengkapan floris, barang-barang olahraga. Terus aku nyediain space kosong buat tamu yang menginap biar bisa naruh barang besarnya di sini. Contohnya kayak koper. Karena konsep hidup minimalis tetap aku terapkan. Storage selalu lebih banyak dibanding jumlah barang biar rumah terasa nyaman. Buat lemari baru di dapur, fungsi utamanya menaruh microwave dan air fryer. Tapi aku minta dibikinin lemari di atas kulkas biar bisa jadi storage baru. Ini juga aku nggak isi banyak barang. Di bagian samping aku naruh persabunan dan barang pengharum. Terus ada juga space tinggi yang aku taruhin peralatan beberes. Kemarin-kemarin aku sering beli barang secara banyak biar harganya murah. Tapi sekarang aku akan beli per bulannya aja biar space yang tersedia bisa dimanfaatkan buat barang lain. Selain declutter banyak barang di ruang serbaguna, aku juga declutter banyak barang dapur. Declutter ini kebanyakan peralatan masak yang nggak dipakai dan makanan instan dan bumbu kering yang udah kadaluarsa. Aku juga mulai mengubah pola makanku, jadinya aku jarang menyimpan makanan instan dan memperbanyak real food. Hampir semua makanan masuk ke dalam kulkasku yang berukuran 400 liter. Jadinya kabinet dapurku bisa lebih kosong. Gunanya kosong di sini biar aku bisa naruh barang yang ada di top table ke lemari atas. Jadinya top tableku clean. Aku pengen pasang dishwasher sejak tahun 2022 buat bantu pekerjaan rumah, tapi aku tunda karena mesti nabung dulu. Sampai di tahun 2024 ini aku menyadari kalau kabinet dapurku itu rusak. Kalau nggak cepet-cepet diperbaiki, aku takut kalau bakal nimbulin masalah baru. Akhirnya aku ganti kabinet dari sink sampai kompor dan benerin kebocoran tembok di belakangnya. Buat kabinet dapurku sebelumnya aku pakai multiplex, jadi emang kurang kuat dipakai di area dapur yang sering lembab dan basah. Jadinya waktu ganti ke kabinet baru aku pakai bahan PVC. Bahannya diklaim tahan rayap dan air. Semoga beneran bisa awet. Waktu merancang kabinet baru, aku langsung adjust dengan ukuran dishwasher. Aku pilih tipe built-in biar tampilan dapurku clean, kayak lemari biasa. Dishwasher paling baik dipasang di samping sink, karena saluran air bersih dan pembuangan pas dialirin di sini. Penggunaannya juga piring yang kotor biasanya aku rendam dulu, terus masukin di sini. Jadi air-air nggak tumpah ke lantai waktu mau dimasukin. Hal yang menyenangkan karena space-nya cukup. Dari aku yang meminimalkan barang. Jadinya rak bumbu yang sebelumnya ada bisa aku keluarin dan rak sendok dan pan bisa aku kecilin. Karena bentuknya aku pasin sesuai ukuran barang yang aku punya, jadinya mengecil pun tetap bisa masuk hampir semua barangnya. Malah jauh lebih efisien. Sisanya kayak minuman saset aku taruh di kabinet atas yang juga udah kosong. Aku perlu lebih banyak piring dan sendok garpu. Walaupun storage piring tetap dan storage sendok garpu mengecil, aku tetap bisa nambah 5-10 benda ini masing-masing dengan pakai jenis yang sama. Jadi lebih enak buat diselip-selipin.
Buat bumbu dapur yang ada di rak bumbu, aku taruh di kabinet atas. Begitupun dengan lap yang awalnya aku taruh di laci bawah. Karena jumlahnya udah jauh berkurang, jadinya ini nggak ada masalah sama sekali. Setelah renovasi dapur, aku merenovasi kamar mandiku yang belum diapa-apain dan masih bawaan developer. Karena ganti lantai dan dindingnya bikin berdebu dan aku kepepet budget, jadinya aku pakai yang ada dan cuman mengganti nut kamar mandi yang sebelumnya hitam jadi putih. Looknya langsung kelihatan clean. Terus buat wastafel, kloset, dan shower, aku juga masih pakai bawaan developer biar hemat. Tapi aku akal-akalin dengan pakai pink stuff buat bersihin. Langsung berasa baru lagi. Biar kamar mandi ini kering, aku pasang sekat kaca. Biar nggak perlu ganti pintu yang ada, aku pakai door stopper di bawahnya yang harganya nggak sampai 50.000. Jadinya aman buat sekat kacanya walaupun pintu dibuka. Sisanya aku beliin aksesoris kamar mandi yang stainless steel, jadi awet karat bertahun-tahun. Kunci kamar mandi kecil yang nyaman, minimalkan barang dan perawatan. Dengan memberi sekat kaca, aku bisa lebih jarang deep clean kamar mandi. Jadi yang fokus yang basah aja. Terus buat deterjen pembersih, aku taruh di laci luar kamar mandi, biar nggak menu-menuin ruangan. Ini juga aku lakuin di kamar mandi lantai 2 yang ukurannya lebih mini lagi. Aku meminimalkan barangnya, jadinya look lebih clean dan luas. Deterjen aku taruh di lemari luar kamar mandi yang paling dekat. Hidup di rumah kecil cuman perlu satu hal, sadar diri. Sadar kalau rumahnya nggak besar, jadi barangnya nggak bisa banyak-banyak. Dengan rajin declutter dan menyeleksi betul barang yang masuk, kita bisa kok dengan nyaman hidup di rumah kecil. Mengisi rumah juga baiknya dilakuin bertahap, karena kebiasaan kita akan berpengaruh banget dengan jenis kabinet yang akan dibangun. Biasanya setelah tinggal di rumah itu, kita baru tahu sebenarnya apa aja yang dibutuhin. Aku selalu berpesan buat nggak nurut total sama yang desain interior rumah, karena yang tinggal di rumah yang ngerasain nyamannya. Jadi tahu dan paham yang kita butuhin itu penting banget. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next video.